Suami mengajukan gugatan terhadap istri, namun istri tidak mau bercerai. Apakah gugatan tersebut akan diterima oleh hakim? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution. Di video kali ini, saya ingin membahas seputar tentang masalah perceraian ya, masih seputar tentang masalah perceraian. Dan di video kali ini, saya ingin membahas tentang seorang suami mengajukan gugatan perceraian terhadap istri, tapi istri tidak mau untuk bercerai. Lalu kira-kira di saat istri tidak mau bercerai, apakah gugatan si suami ini akan diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu? Inilah yang menjadi pembahasan utama kita. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika teman-teman yang baru saja bergabung dan menemukan video ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa ada beberapa alasan yang dibolehkan untuk bercerai. Jadi di saat seseorang ingin mengajukan perceraian, maka alasan perceraiannya itu harus sesuai dengan apa yang tercantum di dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam. Bisa terkait tentang pertengkaran yang terus-menerus, bisa juga tentang sudah terjadinya kekerasan fisik terhadap seorang istri, dan bisa juga memang salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun lebih berturut-turut ya, atau bisa juga salah satu pihak dipenjara lebih dari 5 tahun setelah perkawinan itu berlangsung. Yang menjadi fokus utama kita di video ini adalah seorang suami mengajukan gugatan perceraian terhadap istri, namun istri tidak mau bercerai. Lalu kira-kira apakah gugatannya itu akan diterima dan dikabulkan oleh hakim? Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa efek dari perceraian ini sebenarnya bukan hanya berdampak terhadap kondisi psikologis anak ya, apalagi anaknya itu masih di bawah umur ya. Ini bagi perceraian yang sudah dikaruniai anak. Jadi memang efek dari perceraian ini bukan hanya berdampak terhadap kondisi psikologis anak, namun juga berdampak terhadap keluarga besar si perempuan dan keluarga besar si laki-laki. Yang tadinya hubungan baik, setelah terjadinya perceraian, maka hubungan itu akan tercipta suasana yang tidak begitu harmonis seperti biasanya. Jadi teman-teman, kita langsung saja masuk ke topik utamanya, yaitu suami mengajukan gugatan terhadap istri, namun istri tidak mau bercerai. Apakah gugatan tersebut akan diterima oleh hakim? Jadi begini teman-teman, sepanjang dalil gugatan si suami itu bisa dibuktikannya di persidangan, baik lewat saksi, lewat bukti, ataupun lewat keterangan saksi ahli apabila dibutuhkan, maka sah-sah saja majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menerima dan mengabulkan gugatan si suami. Sebagai contoh misalnya, si istri ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, dan kemudian si suami nggak terima kalau istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Lalu setelah si suami mengetahui perselingkuhan istrinya, maka terjadilah percekcokan di dalam rumah tangga mereka, sehingga menimbulkan suatu hal yang tidak harmonis, yang pada akhirnya menyebabkan rumah tangga mereka hancur berantakan teman-teman. Jadi hal yang wajar apabila seorang suami tidak terima ketika istrinya selingkuh, maka si suami pun mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Lalu kemudian di satu sisi si istri nggak mau bercerai gitu loh. Dia nggak mau bercerai, dia tetap bersekukuh agar perceraian itu dibatalkan. Nah, jadi di saat si suami mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bisa saja mungkin setelah si istri ini selingkuh, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus di dalam rumah tangga mereka, di mana perselisihan dan pertengkaran ini merupakan perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan. Sehingga inilah yang menjadi dalil bagi si suami untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya. Dan dalil perceraian yang saya sebutkan tadi merupakan dalil yang dibolehkan sebagaimana dimuat di dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam. Jadi teman-teman,
terkait istri yang tidak mau bercerai, maka itu bisa dinegosiasikan di saat pada tahap mediasi. Apakah si penggugat akan bersekukuh dengan dalil gugatannya, atau justru mau menerima tawaran-tawaran ataupun beberapa perjanjian-perjanjian yang nanti akan dituangkan. Namun apabila mediasi ini tidak berhasil, maka akan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara. Nah, di saat pemeriksaan pokok perkara, apabila memang si suami bisa membuktikan bahwasanya istrinya ini selingkuh, dan kemudian karena perselingkuhannya inilah kemudian menimbulkan percekcokan, pertengkaran, perselisihan di dalam rumah tangga mereka, baik pembuktian lewat bukti surat, bukti percakapan WhatsApp, kemudian bukti dari keterangan saksi yang melihat ataupun mengetahui tentang perselisihan si istrinya ini, maka sah-sah saja seorang hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu kemudian menerima dan mengabulkan gugatan si penggugat. Intinya begini teman-teman, ada salah satu jurisprudensi yang lazim dipakai di dalam menangani beberapa kasus perceraian yang perlu diperhatikan oleh seorang hakim di saat mereka memeriksa dan mengadili suatu perkara perceraian adalah apakah rumah tangga si penggugat dan tergugat ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Ini dulu yang dinilai oleh hakim, karena memang ada jurisprudensi yang menyampaikan seperti itu, bahwa hal yang paling penting diperhatikan oleh hakim adalah apakah rumah tangga tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Jadi memang kalau memang rumah tangganya justru dipertahankan namun menimbulkan kemudaratan, menurut hemat saya rumah tangga yang seperti itu sudah tidak harmonis dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga sah-sah saja hakim dalam hal ini menerima dan mengabulkan gugatan si suami. Jadi meskipun pada intinya seorang istri dia tidak setuju ingin bercerai dengan suaminya, namun apabila si suami bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, baik lewat bukti surat, kemudian bukti percakapan WhatsApp, kemudian bukti keterangan saksi, lalu kemudian bukti keterangan saksi ahli apabila memang dibutuhkan, maka menurut hemat saya sah-sah saja majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu menerima dan mengabulkan gugatan penggugat yang pada akhirnya menyatakan perkawinan antara si laki-laki dan perempuan tadi putus karena perceraian. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Meskipun seorang istri dia tidak setuju ingin diceraikan oleh suaminya, namun apabila alasan yang diajukan oleh si suami untuk bercerai sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang dan alasan tersebut bisa dibuktikannya di persidangan, maka sah-sah saja gugatannya itu diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat untuk menambah wawasan khususnya seputar dunia hukum. Akhir kata, saya Ahmad Hamdan Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.